Halo guys, jadi di sini saya akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan berantai yang dimana korbannya itu berjumlah 350 orang wanita, lebih tepatnya anak-anak karena masih berusia 8 sampai 12 tahun. Sebelum melanjut ke kronologi kisahnya, lebih baik kalau misalnya kalian like, komen, dan share video berikut ini dulu ya. Pembunuh bernama Pedro Alonso Lopez. Ia adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara. Ia lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1948. Orang tuanya bernama Benilda Lopez de Castaneda dan ayahnya bernama Midardo Reyes. Pedro lahir saat Kolombia sedang mengalami kekacauan politik. Dan juga negara Kolombia itu pada saat itu terjadi berbagai macam kekacauan. Ayahnya Pedro tewas ketika terjadi kekacauan tersebut. Karena ayahnya tewas, ibunya terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Dan ibunya bekerja sebagai wanita malam. Karena ibunya bekerja sebagai wanita malam, banyak laki-laki asing yang datang ke rumahnya. Hal tersebut mengubah lingkungan hidup keluarga Lopez atau Pedro. Pada saat Pedro berusia 8 tahun, pada tahun 1957, ibunya memergoki Pedro sedang melakukan pelecehan seksual terhadap adik perempuan. Sejak kejadian tersebut, ia diusir dari rumah oleh ibunya. Pedro terpaksa untuk mempertahankan hidup di luar dengan mengkonsumsi makanan-makanan sisa-sisa orang asing. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria yang tak ia kenal. Pria tersebut seperti orang baik, perkataannya lembut. Padahal ternyata pria tersebut adalah seorang pedofilia. Ia melakukan pelecehan seksual terhadap Pedro. Pada saat itu, Pedro sangat merasa trauma. Ia menjadi beraktivitas pada malam hari dan ia bersembunyi pada siang hari. Hingga akhirnya terdapat sepasang suami istri yang merasa iba kepada Pedro. Sepasang suami istri tersebut membawa Pedro ke sebuah panti dan kemudian Pedro bersekolah di panti tersebut. Pada saat di usianya yang ke-12 tahun, ternyata ia dilecehkan lagi oleh guru di sekolah pantinya itu. Ia merasa sangat terpukul dan ia merasa sangat trauma oleh kejadian tersebut. Lagi-lagi ia diperkosa oleh orang yang ada di sekelilingnya. Setelah kejadian tersebut, ia bertekad untuk lari dari panti. Ia mencuri sejumlah uang dari panti untuk melanjutkan hidupnya di luar. Kemudian ia kabur, dan di luar sana ia hidup dengan uang yang dia curi dari panti. Sampai ia berusia 18 tahun. Dan pada usia 18 tahun, Pedro masuk penjara. Dikarenakan ia mencuri mobil. Dan masa tahanannya selama 7 tahun. Di dalam penjara, ia bersama dengan 4 orang narapidana lainnya. Yang ternyata keempat orang narapidana itu melakukan pelecehan seksual kepadanya. Karena merasa dendam, Pedro melakukan pembunuhan terhadap 3 dari 4 orang yang telah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Karena ia melakukan pembunuhan, masa tahanannya ditambah 2 tahun. Jadi, total masa tahanan Pedro berjumlah 9 tahun. Pada tahun 1978, Pedro dibebaskan dari penjara dan dia pindah ke Peru. Ia memulai aksinya. Ia menculik serta membunuh gadis-gadis muda berusia 8 sampai 12 tahun, lebih tepatnya anak-anak. Ia melakukan penculikan dan juga pembunuhan dengan cara yang pertama, mencari target. Yang kedua, ia ajak target tersebut ke tempat sepi. Yang ketiga, ditakut-takuti dengan memperlihatkan mayat-mayat yang telah ia bunuh lainnya. Yang keempat, ia melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak tersebut. Dan yang kelima, pada pagi hari baru dibunuh agar Lopez dapat melihat mata seseorang yang ia bunuh saat membunuhnya. Pada tahun 1980 terjadi banjir dan mayat muncul di permukaan. Saat itu, polisi mulai mencurigai Pedro. Selama melakukan investigasi, Pedro tetap menjadi tahanan polisi. Ia ditahan bersama narapidana-narapidana lainnya. Di sana, ia ternyata menemukan seorang teman yang dia anggap sebagai teman dekatnya. Ia dekat dan kemudian ia mulai terbuka dengan orang tersebut. Hingga akhirnya ia mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh
para wanita-wanita muda atau anak-anak tadi. Karena pengakuan tersebut, akhirnya Pedro benar-benar ditetapkan sebagai pembunuhnya. Ia menerima hukuman seumur hidup, tetapi karena kurangnya fasilitas di Peru, akhirnya masa tahanan Pedro ditetapkan selama 20 tahun. Pesan moral dari kisah pembunuhan berantai kali ini adalah yang pertama, bahwa lingkungan keluarga sangat membentuk karakter dari seorang anak. Dan yang kedua adalah, jangan terlalu percaya dengan orang asing. Itulah cerita pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang Pedro Alonso Lopez. Dan sekian dari saya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga share video berikut ini. Bye-bye! Itulah cerita pembunuhan berantai yang telah dilakukan oleh Pedro. Itu lu udah rekod? Iya. Oh. Pada tahun 1980, banjir dan mayat muncul. Loh, kok banjir dan mayat muncul? Pada tahun 1900 karena merasa dendam, akhirnya Pedro melakukan pembunuhan terhadap 3 dari 4 orang yang apa sih? Jangan kasih tahu ke gua.